Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat datang di video pembelajaran hari ini bersama saya Yunia Dwi Latifah dari Universitas Islam Tribakti Lirboyo Kediri. Tahukah kamu, John Dewey pernah berkata, "Education is not for preparation for life. Education is life itself." Yang artinya, pendidikan bukan sekedar untuk menghadapi masa depan atau kehidupan di masa yang akan datang, melainkan pendidikan adalah bagian dari kehidupan itu sendiri. Kali ini kita akan membahas satu topik penting yang berkaitan dengan proses pendidikan. Tahukah kamu apa itu? Ya, manajemen kesiswaan. Kamu tahu nggak kenapa sih manajemen kesiswaan dianggap penting? Karena siswa adalah inti dari proses dari pendidikan. Maka mengelola siswa dengan baik berarti mengelola keberhasilan pendidikan itu sendiri, dan kehidupan pendidikan itu tak akan bermakna tanpa kehadiran seorang siswa. Manajemen kesiswaan adalah sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi terhadap seluruh aktivitas peserta didik mulai mereka masuk hingga mereka lulus. Lalu apa saja sih ruang lingkupnya? Yuk kita bahas. Yang pertama, ada penerimaan siswa baru. Biasanya di dalamnya akan dilakukan sebuah seleksi dan orientasi terhadap siswa itu. Yang kedua, ada pembinaan kepribadian. Di sini adalah sebuah proses membina peserta didik, mengembangkan sikap, perilaku, dan potensi diri mereka, tentunya terhadap nilai-nilai positif. Selanjutnya, ada pengembangan minat dan bakat. Apa bakat kamu? Coba cari tahu ya. Selanjutnya ada pelayanan bimbingan dan konseling. Di sini menangani masalah terhadap siswa itu. Misal apabila ada siswa yang memiliki masalah pribadi, sosial, belajar, dan lain sebagainya. Lalu hingga pengelolaan setelah lulus atau setelah kita menjadi alumni. Seperti pendataan, di mana mereka setelah lulus itu melanjutkan pendidikannya, apakah di perguruan tinggi, jurusan apa, atau mereka langsung bekerja. Semua itu bertujuan untuk memastikan bahwa setiap siswa mendapatkan pengalaman belajar secara baik. Manajemen itu tidak hanya mengenai administrasi, tapi lebih bagaimana kita membina dan mengembangkan potensi siswa secara menyeluruh. Selanjutnya, kita akan berbicara mengenai fungsi-fungsi manajemen kesiswaan. Yang pertama, ada perencanaan. Di sini biasanya akan disusun sebuah perencanaan mengenai kebutuhan siswa. Contohnya, jumlah siswa baru, ekstrakurikuler, hingga layanan bimbingan. Kedua, ada pengorganisasi. Di sini menentukan siapa yang akan bertanggung jawab terhadap setiap segala kegiatan siswa, seperti penentuan guru kelas, guru BK, atau OSIS. Yang ketiga, ada pelaksanaan, yaitu menjalankan semua program yang telah direncanakan di awal tadi. Yang keempat, ada evaluasi. Di sini gunanya untuk mengukur keberhasilan dan dampak kegiatan siswa itu. Dan kita juga tahu loh, rencana mana sih yang belum dilakukan, apa hambatannya, apa rintangannya, mana yang berhasil dan mana yang belum. Semua fungsi ini saling terhubung dan perlu dilakukan secara sistematis. Adapun tujuannya, satu, membina kepribadian siswa secara. Dua, menanamkan disiplin dan tanggung jawab. Lalu mendorong prestasi akademik dan non-akademik siswa. Ada juga mewujudkan suasana sekolah yang aman dan nyaman. Bayangkan, jika manajemen siswa berjalan dengan baik, maka sekolah pun akan menjadi tempat tumbuhnya generasi unggul. Berikut adalah contoh kegiatan dari kesiswaan. Salah satunya penerimaan siswa baru. Dapat kita lihat di sini ada beberapa siswa yang mendaftarkan diri mereka dalam sebuah lembaga pendidikan. Ada juga petugas yang punya tiket untuk menerima pendaftaran. Lalu ada kegiatan OSIS. Di sini dapat kita lihat bahwa sedang dilakukan sebuah pemilihan atau pemungutan suara untuk anggota OSIS. Lalu selanjutnya
bimbingan konseling tersebut. Ini membuktikan bahwa manajemen kesiswaan bukan sekedar administratif, tetapi juga menyentuh aspek emosional dan sosial siswa. Tentu tidak semua aspek berjalan begitu mulus, ada tantangan yang kita temui. Seperti contohnya, kurangnya data akurat siswa, masalah kedisiplinan, konflik antar peserta didik, minimnya koordinasi antara guru, siswa, wali kelas, dan orang tua. Lalu, apa solusinya? Kita bisa mencari solusi seperti digitali data siswa melalui aplikasi manajemen atau e-rapor. Yang kedua, pendekatan partisipatif, yaitu melibatkan siswa dalam segala kegiatan sekolah, membangun dialog, dan menyelesaikan konflik secara restoratif. Yang ketiga, membangun komunikasi terbuka antara sekolah dan wali murid. Dengan strategi ini, manajemen kesiswaan akan menjadi pilar dalam menciptakan sebuah sekolah yang ramah dan bermakna. Jadi, menurut kamu, manajemen kesiswaan itu apa? Jadi, manajemen kesiswaan bukan hanya sekedar data atau aturan, tetapi tentang membangun sebuah hubungan, mendampingi siswa, dan membentuk karakter mereka menuju masa depan yang lebih baik. Terima kasih sudah menyimak video hari ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.